Hai, selamat siang semuanya. Selamat datang di Serial Training Management Jepang STMJ Tutor Marjahe. Agar kita semangat ya untuk masuk surga ya. Yang penting kita belajar meningkatkan kemampuan sebagai manusia ya. Dan istilah pabrik udah selesai ya dengan edisi yang kemarin. Dan kita era baru, era baru masuk Kyushiku QA ya. Jadi kita bahas buku ini satu per satu ya. Tapi beli buku ya. Ya. Salah. Ini buku yang itu ya, buku istilah pabrik ya. Ya. Dan Kyushiku QA adalah ini ya. Beli ya. Ya, kalau mau masuk surga ya jangan bilang begitu ya. Pokoknya itulah untuk meningkatkan kemampuan sebagai manusia. Cara yang pertama adalah baca sebanyak mungkin. Ya, itu pasti. Ya, jadi Anda beli buku ya. Ya, dan kalau itu ya, kalau QQQQE, pokoknya kita bahas satu persatu deh sesuai dengan isi buku ya. Dan pertama adalah masalah kualiti dalam dunia otomotif ya, Jidosha Gyokai no Hinshitsu ya. Sebenarnya saya pertama kali masuk dunia industri adalah pabrik suku cadang otomotif ya. Di situ saya itu ya sebagai penerjemah sering mengikuti itu ya audit. Tahu audit? Ya, pokoknya itu ya customer datang dan itu ya istilahnya cari gara-gara lah. Apa yang kurang, kalau kurang begini nggak boleh, harus perbaiki sebagainya, itu audit ya. Dan dalam audit itu sebenarnya audit itulah bagi saya bahan belajar itu sangat berharga. Dari situ betapa banyak hal yang bisa saya belajar. Dan dalam audit itu, kalau di audit awalnya itu ya mengenai quality. Dan auditornya nanya, itu perusahaan Anda itu target quality-nya berapa gitu. Ya. Dan kalau otomotif biasanya itu ya tingkat NG, tingkat no good itu biasanya persen, ya. Tapi kalau otomotif itu pakai istilah, pernah nggak PPM? PPM itu persen per M-nya apa ya? L-nya 2 atau 1 nggak tahu deh. Persen per miliar. Jadi satu tulisannya P-nya kecil nggak sih? Satu ppm sama dengan per 1 juta. Dan waktu itu saya masih ingat, waktu itu kalau pabrik itu ya, dalam 1 tahun targetnya 14 ppm. Sama dengan 14 per 1 juta. Ya. Artinya apa? Artinya misalnya dalam 1 tahun jumlah produksinya berapa? Misalnya saja satu hari produksinya 1000, berarti 1 bulan 30.000, ya 10 bulan 300.000. Aduh. Kira-kira sampai 1 juta itu 3 tahun. Waduh. Kalau misalnya satu hari produksinya 1000 ya. Ya kan? Berarti target 14 ppm itu adalah, misalnya saja kalau satu hari produksinya rata-rata 1000 ya,
Tapi kalau itu ya, kalau shift pagi, shift malam ya 2000 lah. Kalau 2000 ya kira-kira 1,5 tahun. Dalam 1,5 tahun muncul klaim 14 unit. Sekali lagi ya kira-kira 2 tahun lah. Kira-kira antara 2 tahun muncul klaim ya, atau dari pabrik keluar NG 14 unit. Saya bilang 14 unit. Ya, saya nggak bilang hanya 14 atau cuma 14. Dan auditor waktu itu ya kita tunjukin ya, pabrik kita tunjukin ya kami targetnya 14 ppm dalam 1 tahun. Oke, begitu. Tapi ya saya penerjemahkan ya. Dia dengan suara kecil ya, dengan bahasa Jepang bilang ke saya, sebenarnya 14 ppm itu tidak bagus. Kenapa tidak bagus? Misalnya saja kita misalnya barang NG ya, barang cacat ke customer ya, dan customer tanpa cek sudah rakit mobil ya, rakit mobil 14 unit ya, tadi bilang dalam 2 tahun lah ya kan ya, dalam 2 tahun 14 unit. Sampai rakit mobil salah satu suku cadangnya ada masalah. 14 unit mobil itu sudah jual. Orang naik mobil ya. Orang naik mobil itu apa? Orang naik mobil itu orangnya di dalam mesin. Mesin kalau ada masalah orangnya mati. Berarti ya 14 ppm kalau kasar boleh dikatakan dalam 2 tahun boleh mati 14 orang karena kecelakaan. Bagus nggak? Sama sekali tidak bagus ya. Dan yang termasuk 14 orang itu jangan-jangan Anda sendiri. Mau nggak? Sama sekali tidak mau ya. Jadi ya sekali lagi ya, masalah quality dalam dunia otomotif atau jidosha gyokai no hinshitsu adalah harus cacatnya, NG-nya, klaimnya harus Makanya kita bekerja di dunia otomotif ya bagaimanapun Tier 1, Tier 2, Tier 3. Tahu nggak Tier 1, Tier 2, Tier 3? Tier 1 itu supplier nomor 1. Jadi dari supplier Tier 1 itu langsung ke Honda atau Toyota atau Daihatsu gitu ya. Itu Tier 1. Dan untuk kirim ke Tier 1 adalah Tier 2. Untuk kirim ke Tier 2 adalah Tier 3. Ya kan? Walaupun Tier 1, Tier 2, Tier 3 ya tidak boleh, walaupun ppm tidak boleh mengeluarkan barang cacat. Kalau tidak boleh mengeluarkan barang cacat, ya sama berarti tidak boleh memproduksi barang cacat. Ya, kemarin kita belajar tiga pokok QA. Masih ingat nggak? Kita tidak menerima barang NG. Kita tidak bikin barang NG. Kita bikin mengalirkan barang NG. Itu ya kalau ngomongnya gampang, tapi itu sangat ketat. Ya. Dan juga kalau mobil itu orangnya di dalam mesin. Ya kan? Kalau mesinnya ada masalah orang mati. Tapi jangan bilang enteng-enteng ya, misalnya alat-alat rumah tangga seperti kulkas atau microwave atau apa, sama aja loh. Misalnya microwave salah satu itu ya suku cadangnya ada masalah, misalnya itu ya solderingnya tidak lengkap atau gimana, tiba-tiba ya itu kan orangnya keluar ya, dan tiba-tiba konslet rumahnya terbakar gimana.
Ya, jadi ya kenapa untuk bicara Q6 QE pertama kali saya bicara masalah quality dalam dunia otomotif, ya kita harus tahu quality itu bagaimana pentingnya. Ya, untuk memahami itulah saya cerita Jidosha Gyokai no Hinshitsu, masalah quality dalam dunia otomotif. Ya, jadi Anda jangan anggap saya hanya seorang operator. Yang penting saya masuk kerja dan itu kerja sesuai IK, pulang itu saja, udah. Yang penting saya dapat duit. Wah, nggak begitu. Dalam tangan Anda, dalam pikiran Anda, ada nyawa orang. Itu harus tahu. Kalau Anda kurang perhatikan, kalau Anda kurang menyayangi, bisa membunuh orang. Ya, jadi dengan itu pertama kali ya kita cerita masalah quality ya. Kita harus serius. Anda bekerja di pabrik, Anda bekerja di produksi, ya harus serius. Ya, jadi jangan mikirin duit, tapi mikirin duit ya, penting juga ya. Ya, tapi harus mikirin nyawa orang lain. Kalau Anda cuma memikirkan, oh kalau begini saja nggak apa-apa, kalau begini coyoki nggak apa-apa. Dengan begitu saja bisa mati orang. Agama tahu kan, Anda mematikan orang, dosa kan? Ya, kalau dosa bisa masuk surga nggak? Enggak kan? Ya, jadi kita hati-hati ya. Dan juga kita diharapkan dari Tuhan, ya, Andalah menyelamatkan nyawa orang. Begitu ya. Ya hari ini sampai sekian. Dan ya, beli buku ya. Dan sebagai terakhir, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.